Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people, apa kabar kalian semua di sana? Perkenalkan, nama saya Doni Revastiadi. Profesi saya seorang dokter yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Saryasi Cipondo. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan program Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Pada kali ini, saya akan mencoba menjelaskan apa itu triase. Kita ketahui, setiap rumah sakit pasti mempunyai unit gawat darurat. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang datang ke unit gawat darurat, ada yang dengan kategori emergensi dan ada yang kategori non-emergensi. Pada kategori emergensi, itulah akan diklasifikasikan dalam sistem yang dinamakan triase. Sistem triase yang digunakan di rumah sakit banyak macamnya. Sistem triase itu ada sistem pewarnaan, ada yang dinamakan ATS, di mana disingkatan itu adalah Australia Asia Triase Scale, ada EWS, Early Warning System, dan ada ETS, European Triase Scale. Pada bencana, sistem pewarnaan banyak digunakan karena memang sangat berguna pada korban-korban dengan jumlah banyak, di mana sistem pewarnaan tersebut mengklasifikasikan korban dan kegawatannya berdasarkan warna. Tapi di rumah sakit saya menggunakan Australia Asia Triase Scale, di mana kegawatan pasien dikelompokkan berdasarkan derajat dari kegawatannya. Dibedakan dari level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Semakin kecil levelnya, semakin kecil juga harapan hidup dan semakin besar pula kegawatan yang harus ditolong. Okay. People, pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan triase kategori ATS. Keunggulan dari kategori ATS ini bisa digunakan di rumah sakit atau klinik dengan jumlah bed yang sedikit, di mana pasien yang datang ke IGD langsung dikategorikan pada saat datangnya. Petugas triase yang akan memeriksa pasien tersebut di ruang triase bisa langsung mengkategorikan berdasarkan derajat dari kegawatan. Apakah level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Secara pengertian, triase tersebut berasal dari kata Prancis, yaitu tier, yang memiliki arti menyeleksi. Sehingga suatu sistem pembagian berdasarkan prioritas pasien dari berat ringannya kondisi yang datang ke IGD. Waktu pemeriksaan pasien tersebut diusahakan secepatnya. Rata-rata kita ketetapannya adalah kurang dari 5 menit. Kalau pasien yang sangat gawat tidak bisa kurang dari 5 menit. Kategori 1 atau level 1 responnya harus segera. Jangan ditunda ya kalau kategori 1 ya. Di mana pasien dalam keadaan yang sangat kritis dan mengancam nyawa, atau anggota badannya menjadi cacat bila tidak ditolong dengan segera. Jenis kasusnya seperti pasien-pasien dengan henti jantung, kardiak arrest, syok anafilaktik, trauma multiple di beberapa bagian tubuh yang menyebabkan terjadinya perdarahan hebat, atau pasien yang tidak sadar di mana GCS-nya di bawah 5 dan overdosis kejang akibat dari penggunaan obat-obatan yang salah. Kategori 2 atau level 2 ini adalah kasus emergensi, di mana kita masih bisa menunggu 15 menit. Contohnya pada pasien berada dalam keadaan gawat akan menjadi kritis dan mengancam nyawa bila tidak segera mendapatkan pertolongan atau tindakan darurat. Atau gawat tidak darurat, ingat ya, gawat tidak darurat. Seperti pasien-pasien dengan nyeri dada akut, aritmia, jantung hebat, cedera kepala di mana GCS-nya 8 sampai 10, ya, gangguan pernafasan berat,
di mana PO2-nya kurang dari 85%, pasien-pasien nyeri hebat yang akan menjadi shock neurogenik nantinya, pasien dengan gigitan serangga atau binatang, di mana pasien-pasien tersebut bila tidak tertolong akan menyebabkan shock anafilaktik yang mengancam saluran nafasnya. Sekarang kita lanjut ke kategori atau level 3, di mana kategori atau level 3 itu masuk dalam kategori urgent. Pemeriksaannya bisa kita tunggu sekitar kurang dari 30 menit. Pasien-pasien yang dalam kategori 3 tersebut, pasien yang berada dalam keadaan tidak stabil dan dapat berpotensi menimbulkan masalah serius, tetapi tidak memerlukan tindakan darurat dan tidak mengancam nyawa. Darurat tidak gawat loh, ini loh, ingat loh, darurat tidak gawat. Seperti contohnya pasien dengan cedera kepala ringan, di mana GCS 14-15, nyeri abdomen yang sedang, fraktur tertutup, patah tulang yang tertutup, itulah kategori 3. Intinya dari 3 kategori ini, ya, semakin cepat kita tolong, semakin bagus juga harapan hidup dari pasien-pasien yang datang ke unit gawat darurat, di mana peran serta seorang perawat dan peran serta dokter dalam memilih tindakan dan menentukan kecepatan tindakan sangat mempengaruhi kesembuhan dan mengurangi kecacatan pada pasien. Berikutnya, kita masuk dalam level 4 atau kategori 4, di mana pasien-pasien dengan level kategori 4 adalah pasien-pasien less urgent. Bisa kita tunggu dengan pemeriksaan kurang dari 60 menit. Nah, pasien-pasien ini, pasien datang dengan keadaan stabil. Ingat ya, pasien stabil, tidak mengancam nyawa, tidak memerlukan tindakan segera, ya. Contohnya seperti apa, teman-teman? Cedera kepala ringan, tanpa muntah, ya. Dan tidak ada tanda-tanda defisit neurologis. Atau pasien-pasien dengan apa? Pasien-pasien dengan demam 2-3 hari, diare ringan, yang mungkin kita bisa periksa, kita bisa tunda pemeriksaannya, tapi tidak menunda secara lama. Seperti itu. Berikutnya adalah kategori atau level 5. Pasien-pasien kategori level 5 adalah pasien-pasien non-urgent atau secara umum dikatakan pasien-pasien non-emergency. Pasien-pasien non-emergency atau non-urgent ini masih bisa menunggu loh. Berapa lama? Masih bisa menunggu 2 jam. Makanya pasien-pasien non-emergency bisa berobat kemana, teman-teman? Bisa berobat ke klinik, bisa berobat ke vaskes pertama, bisa berobat ke puskesmas. Oleh karena itu, kita bisa kategorikan nih, mana pasien yang harus ke IGD, mana pasien yang harus ke vaskes pertama, klinik, atau ke bagian pemeriksaan dari pertama. Kenapa? Agar tidak menumpuk di IGD. Kasihan pasien-pasien yang gawat, yang butuh pertolongan. Agar apa? Agar tim medis, perawat, dokter bisa menolong mana yang gawat, mana yang diprioritaskan. Contoh nih kategori 5, contoh ya. Contohnya adalah pasien-pasien yang ingin ganti perban. Ya, ganti perban setelah dilakukan penjahitan di IGD. Oke, dijahit. Nah, pada saat kontrol berikutnya itu disarankan ke mana? Ke klinik atau vaskes pertama, atau pasien ingin medical check up. Apa itu medical check up? Misalnya nih, dok, saya ingin cek kolesterol, dok, saya ingin cek gula, dok, saya ingin cek mata. Itu bisa diarahkan ke mana? Ke poli, agar bisa ketemu dokter yang bersangkutan, pemeriksaan lebih bagus. Seperti itu kategori dari triase. Nah, itulah dari ATS, sistem triase yang digunakan di rumah sakit dengan bed yang terbatas. Nah, teman-teman udah ngerti kan apa itu triase? Jadi nanti jangan bingung nih. Kalau kita ke IGD ada ruang triase. Jadi harus tahu nih apa itu ruang triase. Jangan kaget nanti di ruang triase tersebut ketemu dengan siapa? Om perawat, om dokter, ya, yang memeriksa langsung pasiennya. Dan jangan kaget pula nanti setelah dilakukan pemeriksaan triase dan keluar kategorinya diarahkan ke poli. Memang itu saran yang terbaik untuk pemeriksaan kesehatan kita agar cepat diobati, tepat obatnya, cepat sembuhnya. Seperti itu. Oleh karena itu, ya, saya mengharapkan
kesediaan dari teman-teman untuk memahami kategori triase di rumah sakit, mengikuti saran-saran dari perawat-perawat dan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Apabila ada saran yang terbaik untuk ke vaskes pertama, itu yang terbaik dari pasien-pasien tersebut. Apabila saran tersebut langsung ada pemeriksaan lanjutan, ya, itu yang terbaik untuk pemeriksaan pasien-pasien tersebut. Kenapa? Untuk apa sih triase itu digunakan? Sebenarnya triase itu digunakan untuk mengurangi kepadatan di unit gawat darurat. Jadi jangan nanti cuma radang tenggorokan hanya harus ke IGD, bisa ke poliklinik loh, ya. Kenapa? Karena di IGD itu nantinya takutnya kalau terlalu banyak pasien-pasien non-emergensi akan menunggu terlampau lama dibandingkan pasien-pasien yang emergensi. Kasihan loh, pasien-pasien yang emergensi yang butuh penata laksanaan yang lebih cepat. Oleh karena itu, semoga pemahaman ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang rumah sakit, terutama IGD. Sekian dari saya, semoga pesan yang singkat dari saya ini bermanfaat. Salam sehat, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.